Ini kan akan ada gerakan-gerakan besar lagi. Kita mendengar buruh kemarin juga udah mulai siap-siap melakukan long march dari mana ya? Bukan dari Bandung katanya, dari Sukabumi gitu ya. Terus udah jalan kemarin. Udah jalan ya, sudah ya? Ya. Ya. Jadi soal yang kita sebut social unrest itu akan berjalan terus tuh. Selama tidak ada respons kebijakan dari pemerintah terhadap tuntutan publik itu. Kalau BLT itu pasti nggak cukup lah, itu dari mana-mana kita tahu tuh. Dan sangat berbahaya kalau sesuatu yang menyangkut kebijakan itu sekedar dicarikan jalan keluar melalui sogokan-sogokan sosial. Padahal ini soal yang struktural tuh. Kan soal energi itu soal struktural, penguasaan hulu dan hilir, kemacetan BUMN, macam-macam tuh. Utang mungkin yang kita berutang, BUMN berutang dolar tapi pendapatan kita rupiah, sementara kurs kita jatuh tuh. Kan itu hal-hal yang mungkin terlalu jauh dari pemahaman publik. Tapi publik hanya ingin lihat bahwa efek dari kenaikan BBM itu adalah inflasi yang langsung melejit. Dan 2 bulan lagi itu akan bertemu dengan prediksi World Bank bahwa dunia dan Indonesia pasti bagian juga yang rentan untuk meningkatnya inflasi itu. Dan macam-macam kan. Berita hari ini Federal Reserve naikin suku bunga sekarang udah ke arah 3% itu, dan pasti bisa naik lagi. Jadi semua efek itu dalam financial market tentu akan terkait dengan peristiwa politik di Indonesia. Ya. Peristiwa yang paling berbahaya justru adalah G20 nanti itu, yang sangat mungkin juga banyak pemimpin negara yang merasa nggak perlu datang ke Indonesia karena kekacauan ekonomi dan kekacauan politik dan ketiadaan jaminan keamanan. Ini konferensi internasional di mana presiden-presiden dunia itu harus bersiap-siap membawa pas pampresnya sendiri itu. Lalu terjadi ketegangan. Kan kalau semua delegasi bawa pas pampres berlebihan kan kita justru tegang gitu. Indonesia justru tegang karena terlalu banyak security beredar di Bali nanti. Halo Bung Rocky, apa kabar? Enak, pagi-pagi habis olahraga. Wah, mantap. Saya juga sudah olahraga, tapi kemudian saya kan kemarin dapat kiriman t-shirt itu ya. Saya coba nih, ini t-shirtnya begini nih, tulisannya ini Bung Rocky nih. BBM naik, turun. Saya nggak tahu apa maksudnya. Sayangnya nanti akan ada proyek pembagian mobil listrik. Jadi semua yang masih pakai BBM, pemerintah akan ganti mesinnya. Kira-kira begitu. Usulan kita begitu. Iya. Ini tapi sayang nih, misalnya kan walaupun size-nya M tapi kekecilan gitu. Tapi jadi saya pakai jaket aja gitu ya, bukan saya tutup. Tapi karena ini dibikin mahasiswa untuk cari dana buat demo. Jadi mahasiswa sangat independen supaya terlihat bahwa itu aktivitas demo juga bisa jadi aktivitas bisnis. Tapi ini bisnis yang betul-betul non korupsi ya. Ya, kalau gitu, kalau nanti kita mesti cari ya, kalau ada nomor kontaknya kita mesti pesen nih kaosnya ya. Iya, rame-rame lah bantu mahasiswa dengan membeli kaos itu. Iya. Ini kan untuk mereka pasti akan panjang di perjalanan mereka untuk unjuk rasa itu ya. Ya, saya carikan nanti alamatnya kalau gitu, karena saya dikirimin oleh seorang teman sesama aktivis juga dan dia saya belum. Nah, itu namanya rakyat bantu rakyat. Oh, rakyat bantu rakyat. Oke. Nah, kalau sekarang ini kalau Pak Jokowi bantu Pak Luhut atau Pak Luhut bantu Pak Jokowi? Karena ini Pak Luhut baru dapat lagi jabatan baru ini untuk urusan mobil listrik kan, dia kendaraan listrik, bukan hanya mobil listrik kan, karena kan pemerintah juga baru saja mengeluarkan keputusan bahwa nanti untuk kendaraan mobil pemerintah juga harus menggunakan mobil listrik. Ya, itu bukan dapat jabatan, penugasan baru. Penugasan baru ya. Pak Luhut selalu merasa bahwa yang ditugaskan oleh negara itu harus dia lakukan. Kan saya wawancara Pak Luhut dan dia ramai itu ya. Ya, dia merendah beliau mengatakan ya kalau ditugaskan ya mesti dilakukan itu. Dan kelihatannya memang cuman ada perusahaan Gojek dan perusahaan Pak Luhut sendiri yang akan mendistribusikan itu. Nah, kalau itu nanti kita tanya pada ahli ekonomi, apakah dia efisien, apakah ini juga bisa dianggap sebagai gratifikasi, kan begitu kan. Tapi itu keterbukaan semacam ini yang mesti kita pikirkan. Tapi kalau soal mobil listrik ya mungkin
untuk memenuhi kebutuhan Indonesia nggak cukup kita produksi. Walaupun baterainya bisa dibuat, tapi kan mobil listrik bukan cuma soal baterai itu. Ya, memang banyak orang kemudian bertanya-tanya ya. Ini ada dua hal saya yang ditanya. Ini kalau Pak Luhut, ya sebenarnya kita nggak perlu bertanya lagi nih. Saya nggak tahu nih berapa nih jabatan yang ke-20, bukan penugasan yang ke-27 atau ke berapa gitu. Padahal waktu berapa bulan yang lalu itu udah 26 penugasan yang disampaikan oleh Pak Luhut sendiri loh di DPR ya, dijelaskan. Iya itu. Ya. Memang itu artinya, karena itu seminggu lalu saya bilang sama Pak Luhut, itu Anda sebetulnya yang lead negara ini. Tapi beliau mengatakan, enggak, semua juga bekerja. Nah ini juga bukti bahwa sebetulnya semua banyak yang nggak bekerja atau semua tidak bekerja kecuali Pak Luhut tuh. Jadi fakta itu harus kita lihat sebagai ya kapasitas LBP untuk memikirkan negara ini panjang lebar. Yang lain memang sibuk pasang baliho aja kok. Ya. Jadi itu faktanya tuh. Nah di luar itu, nah itu yang nanti akan dipersoalkan oleh analis. Kenapa tidak ada tender misalnya atau segala macam tuh. Dan mungkin juga memang secara efisien ya udah LBP yang terlihat aktif dan progresif di dalam menuntun Pak Jokowi. Oh sorry, saya sebut. Ya memang betul sebetulnya LBP menuntun Pak Jokowi kan. Kan Pak Jokowi banyak hal yang beliau tidak paham detailnya. Tapi Pak Luhut pasti paham karena beliau pernah jadi birokrat, pernah berkali-kali jadi menteri, pengusaha yang tajir segala macam tuh. Jadi itu keterangannya tuh. Nah kita terima itu sebagai berita aja tuh. Soal analisis silahkan para jurnalis yang membahas. Ya. Jadi faktanya bahwa Pak Luhut diminta untuk mengurusi soal kendaraan listrik ini, dan faktanya kemudian perusahaan yang terafiliasi dengan Pak Luhut dan juga dengan Nadiem dong kalau Gojek nih ya. Nadiem dan Gotoh itu bukan hanya Nadiem, itu ada Erick Thohir karena ada kakaknya Erick Thohir juga ada di situ gitu kan. Ya. Itu kan itu yang biasa disebut political economy analysis. Di dalam kebijakan ekonomi pasti ada variabel politik. Dan di dalam kebijakan politik pasti ada keuntungan ekonomi. Itu. Dan sebenarnya korupsi, ini nggak mau ngomongin Pak Luhut korupsi lo ya, tapi kita ngomongin korupsi kebijakan itu sebenarnya jauh lebih dahsyat daripada sekedar korupsi anggaran ya, Bung Rocky ya. Ya itu masalahnya Pak Jokowi. Beliau, ya saya mau pastikan aja dia salah ngangkat menteri-menteri yang memang nggak punya kapasitas. Nah karena itu dengan sendirinya secara natural harus ada satu menteri yang mengambil alih kemacetan. Ya nama yang muncul ya orang pakai sinisnya lu lagi. Tapi memang lu lagi itu ya buktinya cuma itu. Kan lain kalau Pak Jokowi melihat oke, ada menteri lain yang potensial untuk dapat tambahan beban pekerjaan, nggak ada juga tuh. Yang ada justru dipecat-pecatin oleh Pak Jokowi. Soeharto ntar lagi pasti keluar dari kabinet tuh. Itu artinya orang yang juga punya kapasitas akademis yang bagus tersingkir karena politik kan. Begitu kan. Bagaimanapun Pak Soeharto orang yang pintar, dia planologi ITB dan udah banyak pengalaman, tapi karena soal persaingan politik maka terpaksa. Mungkin Pak Jokowi nggak menginginkan, tapi karena tekanan-tekanan eksternal maka terjadilah pergantian P3 tuh. Dan yang orang masih anggap aneh kok tiba-tiba hanya dalam satu hari mungkin 20 jam keluar surat pemecatan Harso atau pergantian Harso atau penetapan bahwa Harso bukan lagi ketua P3 itu. Itu silakan tanya pada Pak Laulah sebagai menteri yang mengeluarkan. Pak Lauli, Yasona Lauli ya. Yasona Lauli itu soalnya tuh. Oke, lanjut. Pak Harso memang kemudian jadi pertanyaan kan, kalau tetap bertahan di kabinet dia representasi apa gitu kan. Dia kan ada profesional, ada partai politik, dan kemudian yang profesional pun ternyata kemudian udah berubah jadi orientasinya politik juga kan gitu. Betul, itu yang terjadi itu. Dan ini salahnya dari awal Pak Jokowi mengatakan akan ada rekrutmen dari partai politik yang di awal 7 tahun lalu beliau katakan itu sekarang terjadi. Jadi itu akibatnya dari ketidakcukupan pengetahuan Pak Jokowi tentang peta politik nasional. Kan ini semua terjadi karena Pak Jokowi ya kurang gaul dalam soal melihat orang kan. Bukan kita katakan Pak Jokowi tidak punya daftar, tapi memang beliau dalam soal pengetahuan elit politik ya memang rendah, sehingga mesti dibantu oleh penasihat-penasihatnya yang juga cari keuntungan dari ketidaktahuan Pak Presiden.
Tapi BTW saya jadi kepo juga ketika ketemu sama Pak Luhut kemarin, nggak ngeluh ya beliau dengan dengan penugasan segitu banyak, dan kemudian kok beliau sendiri yang semua dibebankan jabatan penugasan itu oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Luhut merendah mengatakan Buya yang lain juga kerja itu. Tapi kan kita tahu bahwa itu nggak benar. Sekarang faktanya tambah lagi dan Pak Luhut terpaksa mesti terima itu. Tapi saya kasih semacam semangat pada Pak Luhut bahwa Pak Luhut itu memegang tongkat Musa, jadi bisa mengatasi jalan yang macet. Ya laut aja bisa dibelah, apalagi kalau cuma kebijakan tuh. Begitu. Oke, baik, kita mulai pindah ya. Saya kira kita pindah ke topik lain terkait, tapi masih tetap aja kaitannya soal unjuk rasa itu tadi yang kita menyinggung soal BBM, termasuk t-shirt yang saya kan ini kan akan ada gerakan-gerakan besar lagi. Kita mendengar buruh kemarin juga udah mulai siap-siap melakukan long march dari mana ya? Bukan dari Bandung katanya, dari Sukabumi gitu ya. Terus udah jalan kemarin. Udah jalan ya, sudah ya? Ya. Ya. Jadi soal yang kita sebut social unrest itu akan berjalan terus tuh. Selama tidak ada respons kebijakan dari pemerintah terhadap tuntutan publik itu. Kalau BLT itu pasti nggak cukup lah, itu dari mana-mana kita tahu tuh, dan sangat berbahaya kalau sesuatu yang menyangkut kebijakan itu sekedar dicarikan jalan keluar melalui sogokan-sogokan sosial. Padahal ini soal yang struktural tuh. Kan soal energi itu soal struktural, penguasaan hulu dan hilir, kemacetan BUMN, macam-macam tuh. Utang mungkin yang kita berutang, BUMN berutang dolar tapi pendapatan kita rupiah, sementara kurs kita jatuh tuh. Kan itu hal-hal yang mungkin terlalu jauh dari pemahaman publik. Tapi publik hanya ingin lihat bahwa efek dari kenaikan BBM itu adalah inflasi yang langsung melejit. Dan 2 bulan lagi itu akan bertemu dengan prediksi World Bank bahwa dunia dan Indonesia pasti bagian juga yang rentan untuk meningkatnya inflasi itu. Dan macam-macam kan berita hari ini, Federal Reserve naikin suku bunga sekarang udah ke arah 3% itu, dan pasti bisa naik lagi. Jadi semua efek itu dalam financial market tentu akan terkait dengan peristiwa politik di Indonesia. Ya. Peristiwa yang paling berbahaya justru adalah G20 nanti itu, yang sangat mungkin juga banyak pemimpin negara yang merasa nggak perlu datang ke Indonesia karena kekacauan ekonomi dan kekacauan politik dan ketiadaan jaminan keamanan. Ini konferensi internasional di mana presiden-presiden dunia itu harus bersiap-siap membawa pas pampresnya sendiri itu. Lalu terjadi ketegangan. Kan kalau semua delegasi bawa pas pampres berlebihan kan kita justru tegang gitu. Indonesia justru tegang karena terlalu banyak security beredar di Bali nanti. Ya, dan pemburukan sudah mulai terjadi. Kayak kemarin itu dolar udah sempat menembus tembus di atas 15.000. Tapi saya kira sore-sore turun, mungkin itu karena intervensi lah. Pasti BI melakukan intervensi sehingga turun 14.000 sekian gitu. Tapi pagi ini saya buka lagi, saya buka dari BCA saja ya, ini karena kebetulan ada ini. Itu sekarang kursnya udah kembali ke untuk beli saja udah 15.044, sementara jual udah 15.064. Jadi memang ini kelihatannya angka 15 ini sudah terlewati nih Bung Rocky. Ya itu secara psikologis, kalau 15 sudah ke atas itu naik itu ya mungkin turun sedikit karena intervensi cadangan devisa kita dipakai buat beli dolar. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa ekonomi dunia memang mengarah pada resesi itu, dan resesi yang mungkin sangat bumpingnya itu sangat kuat tuh. Nah, dalam keadaan orang memantau kurs rupiah Indonesia, para spekulan yang disebut short termist, mereka yang ingin cari jalan pendek untuk gain, itu dapat keuntungan, mungkin udah nongkrong di sekitar Hong Kong, Singapura, buat mantau gerakan kurs kita. Jadi aset-aset kita itu pasti udah didevaluasi sebetulnya tuh. Dan itu yang sering kita katakan, begitu ada satu faktor dalam politik, maka dolar akan melejit naik. Misalnya Soeharto Mono Arfa hari ini deklarasi menyatakan, saya keluar dari kabinet, itu pasti pasar terpengaruh tuh. Apalagi kalau konferensi persnya dibuat dramatis, kan tetap pendukung Pak Soeharto Mono Arfa kuat di dalam masyarakat tuh, dan melihat ada ketidakadilan di situ tuh. Lalu mulai kasak kusuk dan sinyal internasional langsung
bip 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 bip. Sri Mulyani agak panik tuh. Karena ya itu biasa yang kita sebut apa namanya tuh? Lakukan prediksi tetapi juga dalam keadaan bahaya tuh. Lain kalau dunia itu bagus, pertumbuhan di dunia bagus, kan kita masuk dalam jebakan yang sama dengan tiadanya pertumbuhan ekonomi seluruh dunia, macetnya supply global supply chain itu. Jadi itu semua yang sebetulnya mendebarkan kita di istana. Dan jangan dianggap remeh ya fluktuasi nilai dolar, kurs rupiah ini, karena bagaimanapun juga kan kita tahu bahwa utang-utang kita itu semua dengan dalam dolar. Ya, jadi begitu terjadi kenaikan dolar, mau nggak mau kan beban kewajiban pemerintah untuk membayarnya, mencicil bunganya maupun pokoknya itu juga pasti akan naik. Gitu. Ya, itu masalahnya, dan publik nggak pernah tahu tuh seberapa kuat sebetulnya kemampuan kita membayar. Kan nggak ada semacam data yang bisa kita pakai untuk bikin analisis kan, sehingga semua analisis ekonomi keuangan Indonesia itu bikin modeling kan, itu masalahnya tuh. Berapa utangnya, kemana arahnya tuh, sumbernya dari mana, lalu alokasinya kemana, kan samar-samar semua tuh. Jadi itu juga yang mungkin membuat Partai Demokrat kemarin itu mulai membandingkan bahwa fungsi utang itu apa, bukan sekedar jumlah utangnya, tapi fungsinya buat apa sebetulnya. Dan terlihat bahwa ya bagi Demokrat ya mereka pernah berutang tapi mereka bisa bayar. Nah yang masalah sekarang adalah Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan yang sama di zaman SBY dan zaman Pak Jokowi. Kita ingat bagaimana Sri Mulyani ngamuk di depan IMF dan Sri Mulyani bilang oke, kita bayar semua hutangnya. Dan memang hutang Indonesia itu dibayar oleh Sri Mulyani ketika dia jadi Menteri Keuangan SBY, lalu IMF sedikit merasa tersinggung. Tapi kemudian di era Pak Jokowi kok jadi lain cara berpikir Ibu Sri Mulyani. Kita tahu Ibu Sri Mulyani ditrain dalam makroekonomi dan selalu pakai prinsip counter cycle. Dia sering terangkan counter cycle. Jadi kebijakan itu dalam keadaan krisis mesti berbalik itu. Jadi kalau mesti menghemat, harusnya menghemat, maka kebijakan sebetulnya harus spending. Kira-kira begitu. Kalau mau spending harus berhemat. Jadi hal itu yang saya hafal dari cara berpikir Sri Mulyani yang sekarang nggak terlihat tuh. Jadi disebut austerity, ya itu cuma pindah-pindahan alokasi aja kan. Jadi itu menandakan juga kecemasan kasir kita ini, Ibu Sri, tentang keadaan brankas nasional. Ya, tapi saya kira kalau teman-teman Demokrat itu kemudian membanding-bandingkan, dan itu pasti dia akan mendapat data insight pada pemerintahan SBY dulu gitu ya, valid. Saya kira bagus-bagus saja buat publik gitu ya. Jadi analis kan selalu ingin, ini analis luar itu, analis bukan di dalam pemerintah, ingin melihat data aslinya supaya ada persiapan kalau terjadi bumping itu kan. Tapi itu juga susah karena kalau kita tunggu Ibu Sri Mulyani misalnya menerangkan hal yang sangat rasional, lalu kita tahu bahwa keadaan berbahaya. Tapi nanti setelah itu 2 jam kemudian Pak Jokowi datang berpidato, nggak ada apa-apa, kita bisa atasi semuanya. Jadi sinyalnya mendua. Yang mana yang mau kita dengar? Keterangan Pak Jokowi yang optimis tapi sebetulnya kurang paham, atau keterangan Ibu Sri Mulyani yang pesimis tapi punya jalan keluar? Itu masalahnya tuh. Jadi sekali lagi balik komunikasi di dalam kabinet sendiri itu tidak utuh. Ya kan Pak Jokowi kemarin baru saja membantah soal ada rencana mendorong naik kelas gitu ya untuk para pengguna listrik dari 450 menjadi 900, dan sebenarnya ini justru didorong oleh Ketua Panitia Anggaran di DPR yang notabene adalah kader PDIP, Said Abdullah ya, yang dia menyatakan bahwa ini penting untuk keluar dari jebakan BBM gitu, jebakan minyak bumi. Tapi ternyata kemudian kita mencermati, oh ini ada agenda, kenapa? Karena suplai listrik dari PLN itu juga sekarang lebih. Sementara di situ kita tahu PLN itu terjebak pada satu perjanjian kerjasama dengan independent power plant yang disebut take or pay gitu. Jadi lu kalau udah kontrak mau pakai nggak pakai harus tetap bayar, dan itu juga balik lagi ke masyarakat. Tapi orang mikir kalau Pak Jokowi ngomong kira-kira bisa nggak ya dipegang ya, karena BBM pun kemarin pidato loh Pak Jokowi itu bukan hanya sekedar ngomong pidato di sidang tahunan MPR gitu, tapi ternyata nggak sampai 1 bulan udah berubah lagi gitu. Iya, itu proposal PDIP ya pasti masuk akal kan secara ekonomi itu. Tapi Pak Jokowi kan mau cari populismenya tuh, seolah-olah ntar kalau dinaikin gua kena lagi nih, naikin dari 450 ke 900
konsumen menengah bawah itu. Bawah, jadi tetap kita mau lihat tuh permainan politiknya apa itu. Tapi kan kita tahu bahwa ya memang supply-nya berlebih karena deindustrialisasi kan. Banyak industri yang mengkonsumsi listrik di Jawa itu dia pindahin ke Vietnam, dia pindahin ke Thailand tuh, beberapa pabrik mobil juga bukan mangkrak, mereka anggap nggak ada potensi lagi di Indonesia, maka terbang semua ke luar negeri. Walaupun lagi disiapkan berbagai apa yang disebut apa namanya itu enclave itu buat industrialis yang seperti di Batam, kawasan industri lah, kawasan industri yang mungkin pajaknya ada ditunda atau pembebasan pajak sekarang. Tapi itu mengandaikan ada global supply chain, kan seluruh dunia lagi berupaya untuk lakukan kebijakan kontraktif. Jadi sebetulnya Pak Jokowi memamerkan nanti kita akan dapat investasi. Iya, kalau yang dunia ini udah tumbuh, padahal Indonesia hanya bisa tumbuh kalau dunia tumbuh tuh. Jadi menyiapkan yang disebut lokasi-lokasi strategis juga itu baru janji aja kan. Yang udah real adalah tadi itu udah beli, lu mau pakai nggak pakai, lu udah bayar kan. Iya. Karena PLN itu bukan lagi power plant, dia tinggal penyedia tiang listrik kan. Tiang listrik dan tarik kabel, panjat tiang listrik dan tarik kabel itu istilahnya. Iya, jadi dia tergantung pada oligarki yang menguasai supply bahan untuk membangkitkan turbin-turbin PLN kan itu. Ya, saya kira itu nanti juga yang terjadi pada soal mobil listrik itu. Akhirnya juga yang main yang lu lagi itu juga sama aja ini kelihatannya. Itu akibatnya tuh, dan kita harus lihat ini sebagai kegagalan kebijakan tuh. Ya. Kalau kebijakannya bagus, maka menteri-menteri teknis itu tahu arah dari sebut aja politik energi kita tuh. Tapi karena nggak bagus perencanaan dari awal, akibatnya bebannya pada Pak Luhut. Lalu orang mulai kritik Pak Luhut gitu kan. Tapi memang mesti dikritik karena kebijakan Pak Jokowi pasti ada unsur yang kita sebut apa namanya tuh rente yang langsung masuk pada beberapa perusahaan yang terkait dengan istana kan. Ya, moral hazard di situ ya. Ada oligarki yang ngatur. Ya. Tapi itu intinya tuh, ketidakadilan langsung terlihat tuh. Nah, itu pentingnya sebetulnya. Pak Jokowi reshuffle aja kabinet kan karena menganggap bahwa ini kabinet nggak berfungsi. Apa buktinya? Ya cuma Pak Luhut yang bekerja, kan gampang dasarnya kan. Selesai masalah. Oke, tapi pertanyaannya kenapa ya masih aja wacana 3 periode itu masih terus digaungkan, dan yang sekarang ini ngomong ya kita tahu operatornya Bahlil. Kemarin kan beberapa hari yang lalu dia menyinggung kembali gitu soal menghidupkan opsi 3 periode gitu, dan kemudian PDIP pasang kuda-kuda bilang nggak pernah ada di PDIP di MPR menjalankan, tidak pernah ada pembahasan soal itu kan begitu. Tapi tetap ya ini jalan terus ya opsi ini. Ya, Bahlil pasti bukan agen PDIP, pasti agennya Jokowi kan. Ya. Jadi pikiran Bahlil itu pasti diam-diam di sisi Pak Jokowi. Kalaupun mau ditegur ya pasti ditegur, bukan itu maksudnya. Tetapi mengatakan bukan itu maksudnya setelah maksudnya terucapkan. itu soalnya kita paham itu apa yang terjadi di istana tuh. Jadi pertempuran antara Pak Jokowi dan Ibu Mega juga terlihat pada seruan dari beberapa orang semacam Bahlil. Bahlil kan ngapain ngurus konstitusi kan dia mesti ngurus MOU yang dulu dia janjiin udah 700 apa 7.000 dan bakal masuk Indonesia, ternyata MOU doang dan nggak ada MOU yang dianggap sebagai ikatan bisnis yang final gitu. Nah itu mestinya diberesin oleh kawan kita ini Bahlil. Ya memang pembawaannya enak, ringan gitu, dan ya mungkin Pak Jokowi merasa Bahlil kamu aja tuh yang nguji-nguji opini publik ya, kira-kira begitu. Nah Bahlil pasti senang gembira, jingkrak-jingkrak dia kan sebagai orang yang lincah. Ya. Dan dia pernah juga menyatakan bahwa Pak nggak pernah dia dimarahin oleh Pak Jokowi ketawa-ketawa aja kan soalnya begitu. Kalau itu kita bisa bayangkan benar, gitu. Nggak mungkin Pak Jokowi omelin Bahlil. Nah, Bahlil punya kemampuan untuk memparodikan kebijakan. Nah itu. Ya, kita ingat kan pada waktu itu bahwa Pak Jokowi waktu di ulang tahun Jipmi, ulang tahun Mas Jipmi kan bilang yang ngomong 3 periode bukan saya, tapi yang di demo orang saya, kata Pak Jokowi gitu. Sekarang demo deh Pak. Ya bebannya pada Ibu Mega. Ibu Mega pusing itu mau bikin Dewan Kolonel, ternyata dibantah sendiri oleh Hasto tuh. Bu Puan udah siap-siap untuk nebeng pada aktivitas Dewan Kolonel. Hasto bilang enggak, itu enggak ada dalam konstitusi kita, dalam PRT.
Jadi kekacauan itu ada di partai-partai politik, ada di istana, dan kekacauan yang prospektif justru kekacauan di jalan raya dalam bentuk demo. Itu kekacauan yang bagus karena mengolah masa depan. Demonstrasi itu selalu bagus karena dia memikirkan masa depan. Yes, oke, thank you, Bung Rocky. Yes, 0 adalah dasar. 0%, yes, oke.